saya, Megis Tracy Purba atau Megis dengan NPM A1E021042. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan untuk teman-teman nih, kan setiap pembukaan video biasanya saya perkenalan gitu kan. Jadi saya biasanya itu menyebutkan saya dari universitas mana. Untuk teman-teman yang menonton pasti tahu saya dari universitas mana. Ya, saya dari Universitas Bengkulu, benar teman-teman. Oke, pada kali ini kita akan memasuki bab yang selanjutnya, mata kuliah apa teman-teman? Iya, pintar pengelolaan pendidikan tentang manajemen pendidikan. Tidak lepas dari kata manajemen pendidikan ya teman-teman. Tidak terasa ya teman-teman, kita telah masuk pada bab yang ke-13. Berarti bab yang kedua setelah bab yang terakhir. Sebelum yang terakhir ya teman-teman. Berarti kita tinggal satu bab lagi, yaitu bab yang ke-14. Oke, bab yang ke-13 ini kita akan mempelajari tentang budaya organisasi sekolah efektif. Dari kemarin kita telah belajar kata efektif, mutu sekolah yang efektif, kepemimpinan yang efektif, dan ternyata dalam sebuah pendidikan itu harus ada budaya organisasi sekolah yang efektif teman-teman. Artinya budaya organisasi di sebuah sekolah itu tidak boleh asal-asalan teman-teman. Karena dari budaya itu kita diajarkan di sebuah pendidikan itu kayak teman-teman. Tujuan dari kita sekolah itu untuk meningkatkan budaya gitu ya teman-teman. Jadi oke, tanpa berlama-lama kita masuk pada topik pembahasan yang akan kita pelajari atau kita diskusi di dalam bab yang ke-13 ini. Oke, next. Oke, adapun topik pembahasan yang kita akan bahas pada bab yang ke-13 ini adalah yang pertama konsep budaya organisasi sekolah efektif, yang kedua karakteristik budaya organisasi, yang ketiga tipe budaya organisasi, yang keempat unsur budaya organisasi, yang kelima fungsi budaya organisasi, yang keenam maaf ya teman-teman ketutup, yaitu ciri-ciri budaya organisasi sekolah efektif. Oke, langsung saja kita masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu konsep budaya organisasi sekolah efektif. Budaya sekolah atau madrasah merupakan sesuatu yang dibangun dari hasil pertemuan antara nilai-nilai atau values yang dianut oleh kepala sekolah sebagai pemimpin dengan nilai-nilai yang dianut oleh guru-guru dan karyawan yang ada di dalam sekolah. Nilai atau value merupakan suatu ukuran normatif yang mempengaruhi manusia untuk melaksanakan tindakan yang dihayatinya. Di dalam budaya organisasi sekolah terdapat sharing atau berbagi nilai dan keyakinan yang sama dengan seluruh anggota organisasi atau sekolah. Jadi di sekolah itu tidak hanya untuk belajar tentang apa ya teman-teman, akademik itu teman-teman. Jadi di sekolah ini kita juga harus diajarkan untuk saling sharing tentang budaya yang dimiliki oleh masing-masing di sekolah tersebut atau organisasi yang ada dalam sekolah tersebut teman-teman. Enak ya sekolah itu? Ya tentu enak teman-teman kalau diikuti. Oke, nomor 1 pengertian budaya organisasi. Menurut Fatah, budaya organisasi merupakan sebuah perspektif bahwa sadar bagi anggota organisasi. Persepsi ini meliputi kata tindakan atau keyakinan dan nilai yang dapat berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Lutan menjelaskan
6 karakteristik penting dari budaya organisasi, yaitu observed behavioral regularities. Yang kedua, norms atau norma. Yang ketiga, dominant influence. Yang keempat, filosofi. Yang kelima, rules. Yang keenam, organization climate. Yang kedua, pengertian budaya organisasi sekolah efektif. Tadi kita kan sudah belajar tentang pengertian dari budaya organisasi. Jadi kita akan masuk pada pengertian budaya organisasi sekolah efektif. Oke, budaya organisasi sekolah efektif itu merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut dan dijalankan oleh setiap orang yang ada di lingkungan sekolah dalam memperdayakan setiap komponen yang ada di sekolah, baik secara internal maupun eksternal, serta adanya pengelolaan yang baik dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah yang secara efektif dan efisien. Itu adalah pengertian dari budaya organisasi sekolah efektif. Oke. Kita masuk pada topik yang kedua, teman-teman, yaitu karakteristik budaya organisasi. Menurut Susanto, karakteristik budaya organisasi yaitu yang pertama, inisiatif individu. Yang kedua, toleransi terhadap risiko. Maksudnya toleransi terhadap risiko itu harus saling memiliki rasa untuk atau menyumbangkan pikiran, tanggapan, apapun yang harus dilakukan dalam menghadapi sebuah masalah, teman-teman. Artinya tidak hanya jatuh pada seorang saja, tetapi dalam organisasi itu harus semua anggota ikut berperan. Harus semua anggota mampu untuk menyuarakan suaranya, teman-teman. Bagaimana untuk menyelesaikan sebuah risiko atau masalah tersebut dalam sebuah organisasi. Itulah enaknya organisasi, teman-teman. Melalui organisasi kita banyak pelajaran, kita banyak untuk melatih kosakata kita atau public speaking kita dalam sebuah organisasi, dan kita lebih leluasa dalam berbicara, mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, pengarahan. Di dalam organisasi harus ada sebuah pengarahan, atau gimana ya teman-teman, saling memberi pengarahan agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik ya teman-teman. Harus saling mengarahkan ke jalan yang baik. Yang keempat, integrasi. Yang kelima, dukungan manajemen. Yang keenam, adanya pengawasan. Yang ketujuh, identitas. Yang kedelapan, sistem penghargaan. Yang kesembilan, toleransi terhadap konflik. Hampir samalah dengan itu ya teman-teman, toleransi terhadap risiko dan toleransi terhadap konflik. Apapun risiko yang harus dihadapi, harus menerima risiko yang dihadapi terhadap sebuah organisasi, dan toleransi terhadap konflik harus, itulah teman-teman. Maksudnya yang tadi itu di risiko sebuah masalah itu konflik, toleransi terhadap konflik, harus saling bekerja sama, menyuarakan, mengeluarkan pendapat terhadap masalah yang sedang terjadi. Yang ke-10, pola komunikasi. Sedangkan menurut Ramawati terdapat 7 karakteristik budaya organisasi, yaitu inovasi dan pengambilan keputusan. Yang kedua, perhatian, kerincian. Yang ketiga, orientasi hasil. Yang keempat, orientasi orang. Yang kelima, orientasi tim. Yang keenam, keagresifan. Dan yang terakhir yaitu kemantapan. Tipe budaya terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, tipe akademik. Yang kedua, tipe kelab. Yang ketiga, tipe bisbol. Yang keempat, tipe benteng. Tipe budaya organisasi. Menurut Mondi, Noe, dan Premiux, tipe budaya organisasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, open and participative system. Open and participative system ditandai dengan adanya kepercayaan terhadap bawahan. Jadi, maksudnya di sini dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah pendidikan sekolah, kepala sekolah itu harus memiliki rasa percaya kepada bawahannya. Bagaimana kita menyuruh seseorang tersebut jika kita tidak memiliki kepercayaan? Apapun yang terjadi, kita akan
belenggu, kita akan dikejar-kejar kekhawatiran gitu ya teman-teman. Bagaimana kita menyuruh seseorang jika kita tidak memiliki kepercayaan terhadap orang yang kita suruh tersebut. Komunikasi yang terbuka. Di sini maksudnya itu kepala sekolah itu harus memiliki komunikasi, atau pemimpin atau guru di dalam sebuah pendidikan tersebut harus memiliki komunikasi yang terbuka. Maksudnya itu harus saling menyapa, berbincang-bincang, berbicara-bicara, istilahnya itu maksudnya bagaimana untuk menjalankan sebuah pembelajaran tersebut dalam sebuah sekolah ya teman-teman. Kepemimpinan yang sportif dan penuh perhatian. Di sini kepala sekolah harus memiliki kepemimpinan yang sportif dan penuh perhatian, harus memerhatikan semua anggota yang ada di sekolah, tidak hanya pada satu orang. Terhadap guru juga begitu, tidak hanya memperhatikan satu murid, tetapi harus memperhatikan seluruh murid yang ada di kelas tersebut. Karena dari pola pengajaran guru tersebut juga berpengaruh terhadap pembelajaran siswa. Bagaimana dia mencintai pelajaran tersebut, sedangkan dia tidak senang dalam mengikuti pelajaran karena guru tersebut hanya memperhatikan satu siswa saja. Sedih kan teman-teman? Semoga di sekolah kita tidak ada seperti itu. Ya, sharing informasi serta pencapaian tujuan yang tinggi. Yang kedua, tipe closet and autocratic culture. Closet and autocratic culture ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang tinggi. Namun pencapaian tersebut semakin lebih dinyatakan dan dipaksakan pada organisasi dengan para pemimpin yang autokrasi dan kuat. D. Unsur budaya organisasi. Unsur budaya organisasi mencakup yang pertama, seperangkat nilai dan keyakinan. Yang kedua, asumsi dasar. Yang ketiga, adanya adaptasi. Yang ketiga, citra dan brand yang khas. Yang kelima, acuan perilaku. Yang keenam, pewarisan. Yang ketujuh, berbagai nilai. Jadi di organisasi tersebut terdapat berbagai nilai teman-teman. Yang berikutnya yaitu pedoman mengatasi masalah. Dan yang paling umumnya itu adanya sebuah pemimpin teman-teman. Itu adalah unsur budaya dari organisasi. Fatah mengatakan bahwa budaya organisasi itu mempunyai beberapa fungsi, yaitu dapat memberikan identitas organisasi anggotanya. Yang kedua, memudahkan komitmen kolektif dan mempromosikan stabilitas sistem sosial. Yang ketiga, dapat membentuk perilaku dengan membantu manajer merasakan keberadaannya. Sementara hikmat fungsi budaya organisasi yaitu 1. Pembeda dari organisasi yang lain. Yang kedua, identitas anggota seluruh organisasi. Yang ketiga, komitmen anggota di atas kepentingan bersama. Yang keempat, perekat sosial dengan menyediakan standar yang anggota harus lakukan dan katakan. Dan yang terakhir, mekanisme kontrol yang membentuk perilaku anggota. Adapun fungsi budaya organisasi, yang pertama yaitu budaya mempunyai peran menetapkan tapal atas. Artinya budaya menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Jadi dengan adanya budaya itu kita dapat mengetahui budaya yang berbeda antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Artinya kepercayaan atau budaya-budaya yang dimiliki teman-teman gitu. Yang kedua, budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasinya. Dengan memiliki terdapat berbagai macam budaya, di situ ada membawa kita dalam satu ras identitas. Walaupun berbeda-beda budaya, tetapi kita tetap satu. Bineka Tunggal Ika, teman-teman. Yang ketiga, budaya mempermudah timbulnya komitmen pada suatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual seseorang.
Yang keempat, budaya itu meningkatkan kemantapan sistem sosial. Dan yang kelima, budaya itu merupakan sebuah mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku para karyawannya. Adapun ciri-ciri budaya organisasi sekolah efektif yaitu adanya kerjasama antara anggota yang sangat diperlukan di dalam sekolah. Yang kedua, adanya rasa saling percaya yang harus dimiliki oleh setiap orang di dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, adanya sikap keterbukaan atau transparansi sekolah harus dan memiliki gimana teman-teman, memiliki sikap terbuka itu harus maksudnya jika terdapat sebuah kesalahan terhadap seseorang, kita harus mengatakan dan memberikan usul bagaimana dia mengatasi sebuah kekurangan tersebut dan harus saling melengkapi. Dan misalnya juga kita dapat bercerita apa kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam mengajar atau dalam memimpin sebuah organisasi. Misalkan dari sekolah, antara guru tersebut harus memiliki saling terbuka ataupun terhadap kepala sekolah, bagaimana dia mengajar, apa kesulitan-kesulitan yang dia hadapi dalam mengajar, teman-teman. Baik di dalam mempromosikan sekolah, dalam budgeting sekolah maupun terhadap pengaruh dari luar. Oke, tidak terasa ya teman-teman, kita telah berakhir bab yang ke-13. Berarti kita akan masuk pada bab yang ke-14. Pertemuan kita terakhir teman-teman, tetapi tenang saja, tidak itu menjadi pertemuan kita terakhir. Pasti ada saatnya kita bertemu lagi teman-teman, dan semoga di dunia nyata seperti itu. Oke. Sekian dari video pembelajaran kita pada hari ini, yaitu bab yang ke-13 tentang budaya organisasi sekolah efektif. Di sini kita telah belajar ya teman-teman, apa itu budaya organisasi dan apa itu budaya organisasi sekolah efektif. Dan melalui budaya tersebut kita telah mengetahui apa pengaruhnya terhadap sebuah organisasi di dalam sekolah atau di lingkungan kita ya teman-teman. Dengan adanya budaya, itu tidak menjadi sebuah penghalang kita untuk bersatu. Seperti yang Bhinneka Tunggal Ika ya teman-teman, berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, mungkin terdapat banyak kesalahan dalam pembawaan materi saya ataupun banyak kesalahan penulisan dalam PowerPoint yang saya berikan. Semoga teman-teman dapat mengerti dan mengambil sisi baiknya dan sisi kurangnya. Semoga itu menjadi evaluasi bagi kita dan terlebih terhadap saya. Saya minta maaf terhadap semua kesalahan-kesalahan tersebut teman-teman. Karena setiap manusia itu memiliki kekurangan. Baik itu dalam segi berbicara, segi pakaian, ataupun segi fisik teman-teman. Bukan fisik, tetapi itu teman-teman dalam pembawaan maksudnya teman-teman. Oke, tidak sabar lagi teman-teman, bab yang ke-15. Apakah teman-teman sudah bosan melihat saya? Semoga belum, karena kita akan bertemu satu bab lagi. Oke, saya tutup video pembelajaran kita pada hari ini, bab yang ke-13. Kita akan masuk pada bab yang ke-14. Sampai bertemu pada bab yang ke-14. Semoga teman-teman masih stay dengan saya. Saya Miss Tracy Purba. Terlebih dahulu jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Karena like dan subscribe dari teman-teman itu sangat berharga. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Sekian dan terima kasih. Dadah, 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 dadah. Dadah.